Quran terjemahan. Quran terjemahan. Terjemahan ya. Terjemahan apa ya? Terjemahannya ada terjemahannya. Ya. Nggak kelihatan ini. Yang gede nggak ada? Ada gedean sedikit? Ada. Hah? Ada. Yang ada, yang gedean. Nggak bisa lihat. Hah? Ya, yang gede ini juga kecil seperti tadi. Nggak apa-apa. Ya. Yang tadi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan kita dalam keadaan segar, masih bisa melangkahkan kaki dan ringan dari rumah ke masjid yang mulia ini untuk bersama-sama kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan seluruh langkah kaki kita dari rumah ke masjid ini diangkat derajat kita, dihapuskan kesalahan-kesalahan kita. Demikian dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabatnya, para ahli keluarganya, dan semoga kita termasuk tabi'in yang setia mengikuti ajarannya hingga hari kemudian. Kajian kita pada malam hari ini sebagaimana biasa kita akan menafsirkan ayat-ayat Quran. Dipersilakan untuk mengambil atau membuka mushaf Quran surat 19 yaitu surat Maryam. Surat Maryam ayat 33 sampai dengan 37 yang akan kita baca bersama-sama. Ya, Taha. Ya, surat Maryam ayat 33 kita baca hingga ayat 37.
dimulainya dari wassalamu alayya yauma wulidtu hingga ayat 37 fakhtalafal ahzabu min bainihim. Ya, mudah-mudahan semuanya sudah siap, kita akan segera mulai bersama-sama. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Ma kana lillahi an yattakhidha min walad subhanahu idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Fakhtalafal ahzabu min bainihim. Fawailul lilladzina kafaru min masyhadi yaumin azim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Ma kana lillahi an yattakhidha min walad subhanahu idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Fakhtalafal ahzabu min bainihim. Fawailul lilladzina kafaru min masyhadi yaumin azim. Sadaqallahul azim. Kita langsung saja lihat maknanya. Pada ayat 33 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wassalamu alayya. Wassalamu alayya, terjemahannya adalah ini hurufnya kecil amat nih. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Kata wassalamu alayya itu artinya dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Yauma wulidtu artinya adalah pada hari aku dilahirkan. Wa yauma amutu artinya pada hari aku wafat. Amutu artinya mati, aku mati. Wa yauma ub'atsu hayyan artinya dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Hayyan, hidup. Lalu di ayat 34, dzalika Isa bin Maryam, itulah Isa ibn Maryam. Qaulal haqq, qaul, ya, perkataan.
Di sini terjemahannya adalah ya, itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar. Qaulal haq itu, qaul itu perkataan, hak benar. Jadi dijelaskan dalam tafsir terjemahan ini adalah itulah perkataan Isa ibnu Maryam atau putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar. Alladzi fihi yamtarun, yang pada perkataan itu mereka meragukan. Ini diartikannya dengan yang mereka ragukan kebenarannya. Kebenaran dari ucapan atau perkataan Nabi Isa bin Maryam, terkenal dan Isa Al-Masih. Lalu ayat 35, maka lillahi an yattakhidha min waladin. Terjemahannya, tiada patut bagi Allah mempunyai anak. Tak pantas Allah yang punya anak. Walad itu anak. Maka lillahi tiada patut bagi Allah an yattakhidha, itu menjadikan atau mempunyai anak. Subhanahu, oleh karena itu Allah mensucikan dirinya. Maksudnya Allah, siapa yang memberitahukan bahwa aku punya anak? Idza qada amran, idza qada amran, apabila dia Allah mengqada, menetapkan suatu perkara. Di ayat 35 tadi ya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, maha suci dia. Apabila dia hendak menetapkan suatu, maka dia hanya menyatakan jadi, maka jadilah sesuatu itu. Fa inna ma yaqulu kun fayakun, kun fayakunu, maka dia hanya mengatakan jadi, fayakunu, maka jadilah sesuatu itu. Sesuatu yang dikatakan jadi, maka dia akan jadi. Ayat 36, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Dan sesungguhnya Allah adalah Rabbku, kata siapa di sini? Kata Isa ibnu Maryam. Wa rabbukum, dan juga Rabb kalian. Rabb itu artinya Allah, pencipta, pemelihara, pengatur, pembuat aturan semua. Itu makna dari Rabb. Bukan hanya dengan terjemahan Tuhan, tapi Rabb itu lebih luas maknanya dari sekedar kita mengucapkan Tuhan. Fa innallaha rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, itu terjemahan sederhana. Fa'buduhu, maka sembahlah dia. Nah, sembah juga sama, itu terlalu sederhana makna sembah. Sembah itu konotasinya terlalu ritual, sedangkan beribadah kepada Allah itu bukan hanya dengan sholat. Kita bisa beribadah dengan harta kita, beribadah dengan tenaga kita, beribadah dengan pikiran kita. Itu menyembah Allah. Menyembah dengan harta, kita bersedekah, berzakat, berinfak. Menyembah Allah dengan tenaga kita dan harta kita sekaligus. Kita pergi haji, menyembah Allah. Jadi fa'buduhu ini, walaupun diartikannya dengan menyembah Allah, tapi kita faham bahwa maksudnya bukan hanya sekedar ritual, salat saja. Tapi semua segala yang kita lakukan dalam rangka untuk mendapatkan ridha dari Allah, itu adalah pengabdian kita kepada Allah. Kita menyembah Allah. Fa'buduhu, hadza siratum mustaqim. Ini jalan yang lurus.
surat Al-Fatihah kita berulang kali mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Makna siratal mustaqim itu adalah Islam. Siapa-siapa yang jalan di jalan Islam, nah dia akan selamat. Inilah jalannya lurus, yaitu Islam. Dinullah atau agama Allah. Lalu di ayat terakhir, ayat 37, fakhtalafal ahzabu min bainihim. Ikhtalafa itu artinya, sebutkan sini, berselisihlah. Al-ahzab itu golongan-golongan. Al-ahzab itu bentuk jamak, mufradnya hizbun. Hizb itu kalau bahasa politik partai. Jadi maka berselisihlah partai-partai yang ada di antara mereka. Golongan-golongan, kelompok-kelompok yang dalam terjemahan sini yaitu Yahudi dan Nasrani. Fawailul lilladzina kafaru, maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Hari yang agung sini adalah hari kiamat. Hari yang di mana semua manusia sejak dari Nabi Adam alaihissalam hingga manusia yang terakhir merasakan, mengalami datangnya kiamat. Sudah datang kiamat, gunung-gunung berterbangan bagaikan bulu domba, seperti yang digambarkan dalam surat Al-Qari'ah. Nah, rangkaian ayat-ayat dari 33 sampai 37 ini adalah bagian dari kisah Nabi Isa alaihi salam, ya, bersama dengan imbudaknya yaitu Siti Maryam. Itu dijelaskan mulai dari ayat 17 surat Maryam hingga ayat 37 ini. Kita tengok ke belakang sebentar di ayat 36. Kalau ayat 17, maaf, ayat 16. Kalau ayat 17 itu sudah tentang cerita Maryam dan seterusnya. Nah, jadi kalau yang punya HP digeser aja ke belakang ayat 16. Di ayat 16 itu bunyinya begini. Bagaimana bunyinya? Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayyan. Ayat 16. Terjemahannya 16 sampai 15 ini. Ayat 15 ya. 15 sampai 16. 15 ya. 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 Bukan ayat 15 betul. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayyan. Itu ayat 15. Terjemahannya di sini dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya. Wassalamun alaihi, dan kesejahteraan bagi dirinya. Nah, ini siapa ini? Kalau wassalamu alayya, kesejahteraan bagiku, itu kata Nabi Isa alaihi salam. Kalau di sini kesejahteraan untuk siapa? Kita tengok ayat-ayat sebelumnya terkait dengan Nabi Yahya putra Zakaria alaihi salam, Dari awal surat Maryam ini cerita tentang Nabi Zakaria, ya,
yang pada usia lanjut dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan qala rabbi inni wahanal azmu minni, ya Rabbku telah lemah tulang belulangku, wasta'ala ar-ra'si syauq wasta'ala ar-ra'su syaiba, kepalaku sudah menyala-nyala, maksudnya kepalaku sudah beruban gitu. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya, kata Nabi Zakaria, aku tidak putus asa untuk berdoa kepadamu. Apa doa Nabi Zakaria? Inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqiran fahabli min ladunka waliyan. Dia ingin punya keturunan, tapi dia mengadu kepada Allah, inni khiftul mawaliya min wara'i, aku khawatir tentang mawaliya, disebutkan sini keluargaku di belakang hari, min wara'i, wa kanat imraati akhiran, istriku mandul di usia lanjut, tulang belulang sudah lemah, kepalanya sudah memutih seluruhnya, istrinya juga mandul, tapi dia masih berdoa, dianugerahkan oleh Allah anak, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu seperti dinyatakan di dalam ayat apa? Tuh, di ayat 7 ya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Doa Nabi Zakaria ini dikabulkan oleh Allah. Allah mengatakan, wahai Zakaria, kami berikan kabar gembira kepadamu, kami anugerahkan kepadamu seorang anak, namanya dikasih langsung oleh Allah, namanya Yahya. Nah, itulah singkatnya di ayat 15 tadi, wassalamun alaihi yauma wulida, ini adalah dan kesejahteraan bagi dirinya, yakni bagi Zakaria alaihi salam, bagi Yahya alaihi salam, bukan Zakaria. Sejahtera Yahya alaihi salam pada hari lahirnya, sejahtera Yahya alaihi salam pada hari dia diwafatkan, dan sejahtera yauma yub'atu hayyan, pada saat, pada hari kiamat ketika semua manusia dibangkitkan dari kubur. Salam, ya. Dua-duanya sama, salam. Salamun pada ayat 15 beda sedikit dengan ayat 33. Kalau ayat 33 wassalamu alayya. Kalau ayat 15 salamun alaihi, wassalamun alaihi. Ya. Kalau di ayat 33 itu Nabi Isa alaihi salam yang mengatakan semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku. Tapi kalau di ayat 15 ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan sejahtera Yahya alaihi salam. Itu. Apa arti sejahtera atau arti salam dalam ayat 15 ini? Para ulama mufassirin, para ahli tafsir mengatakan bahwa karena ini bukan ucapan Yahya alaihi salam, ya, maka ini adalah pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada Yahya sebagai sebuah penghormatan. Jadi salam di sini ucapan salam dari Allah Subhanahu wa taala kepada Yahya. Sedangkan di ayat 33 tadi
Salam ini adalah ucapan Nabi Isa alaihissalam putra Maryam dalam bentuk doa memohon agar supaya dia sejahtera ketika dilahirkan. Ya. Karena itu salam ya. Pada ayat 15 itu namanya at-tahiyyah. Tahiyat itu artinya penghormatan. Sebagai penghormatan terhadap Yahya yang didambakan oleh Zakaria agar mempunyai keturunan, dan kemudian Allah mengabulkan doanya itu, Allah menobatkannya menjadi juga dia seorang nabi di ayat sebelumnya itu. Jadi bapaknya Zakaria nabi, anaknya Yahya nabi juga. Beda dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam anaknya malah kafir. Saat datang tsunami, datang air bah menenggelamkan semuanya, anaknya ikut tenggelam. Itu kalau Nabi Nuh putranya itu kafir. Nabi Zakaria putranya dari Nabi. Itu yang disebutkan wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayyan. Karena itu makna salam di sini pertama adalah tahiyat, bentuk penghormatan. Kita ketika memberikan salam kepada seseorang, itu artinya kita memperlihatkan hormatnya kita kepadanya. Ya. Tanda hormat kita. Islam mengajarkan Anda menghormati saudaramu, ucapkan salam kepadanya. Tanda hormatnya militer cukup dengan angkat tangan, hormat. Tapi kalau hormat kita, itu disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 86. Fa idza hujjitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Lihat di surat An-Nisa ayat 86, itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa idza hujjitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Sudah ketemu Pak Ahmad? Surat An-Nisa ayat 86, baca terjemahannya. Baru ke maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan. Ya. Ya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Hormatnya kepada raja, dia tundukkan kepalanya, tundukkan badannya. Malah saking hormatnya kalau dia jalan di depannya, jalannya ngesot. Islam mengajarkan kita menghormati saudara kita dengan salam. Assalamualaikum. Rasulullah SAW berikan contoh menjelaskan tentang makna ayat 86 dari surat An-Nisa ini. Ya. Mengajarkan kepada mereka untuk memberikan hormat. Fa idza huyyitum bi tahiyatin, maka ketika mereka sedang duduk di satu majelis, ada sahabat yang datang terlambat mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Rasulullah pun menjawab Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia duduk, dia katakan dia dapat poin 10. Dia dapat para sahabat, dia dapat 10 poinnya. Datang lagi sahabat yang kedua memberikan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Dia jawab,
wa alaikassalam, assalamu alaika ya Rasulullah wa rahmatullah. Maka jawab Rasulullah, wa alaikassalam wa rahmatullah wa barakatuh. Setelah duduk dia dapatkan nilai 20. Karena salamnya assalamualaikum warahmatullah. Segitu. Kalau assalamualaikum saja 10. Assalamualaikum warahmatullah 20. Masuk lagi sahabat yang lain. Dia kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, wa alaika. Protes sahabat ini. Wahai Rasulullah, aku lihat tadi temanku yang pertama datang, kamu sambut dengan jawaban waalaikumsalam. Temanku yang kedua, engkau jawab dengan waalaikumsalam warahmatullah. Saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kok enggak dijawab? Hanya dengan waalaikum saja tuh, waalaika. Kata Rasulullah, ya kamu enggak sisakan untuk kami satupun. Karena Quran mengatakan idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha itu kalau ada yang memberikan hormat kepadamu dengan salam tadi, maka jawabnya yang lebih bagus. Nah, jawabannya tadi ketika dia ucapkan assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam warahmatullah. Ketika dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, dijawab waalaikumsalam warahmatullah. Ketika dia ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka ya kita jawabnya cukup waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, enggak ada tambahan lagi. Ya. Kata Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, itu menunjukkan bahwa salam itu cuma segitu-gitunya, tidak boleh ditambah-tambahkan. Kita ditambahnya dengan apa? Dengan Sundanya apa tuh? Atau enggak cukup seorang muslim beri salam segitu aja. Itu kata Ibnu Katsir. Jadi aurudduha di ayat itu. Jawablah yang lebih bagus atau dikembalikan. Jadi kalau kita bisa mengucapkan dia bersalam assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, itu juga sudah betul. Kita jawab sesuai dengan itu. Tapi perintahnya kan lebih lengkap, lebih bagus. Nah, lengkapnya ya oleh Rasulullah tadi dia katakan, ya kamu tidak sisakan sedikit pun untuk kami, jadi cukup kami kembalikannya seperti yang engkau bersalam tadi. Tahiyat, ya. Jadi assalam. Nah, kembalinya kepada makna salam dalam ayat 15 dan ayat 33. Salam pada ayat 15 adalah tanda hormat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yahya. Sebagaimana juga tanda hormatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Harun dan seterusnya, itu disebutkan di dalam surat As-Saffat surat 37. Nah. Yang ditujukan kepada salam ini, yang ditujukan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Dalam surat 37 ayat 79 Allah menyatakan salamun ala nuhin fil alamina inna kadzalika najzil muhsinin. Sama seperti salamun alaihi untuk Nabi Yahya, karena kisahnya kan dari ayat 1 tadi surat Maryam. Tapi kalau kepada Nabi Nuh alaihissalam disebutkan namanya salamun ala nuhin. Pada Nabi Ibrahim alaihissalam di ayat 109 surat yang sama, surat As-Saffat, salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Ayat 120 dari surat As-Saffat juga sama, salamun ala Musa wa Harun. Tanda hormat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul-rasul, para anbiya dahulu. Sehingga kalau kita menyebut
Nabi Adam alaihi salam. Tapi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanda hormatnya beda. Dia lebih istimewa. Itu di dalam surat Al-Ahzab. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56 itu, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hormatnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca selawat kepadanya. Jadi dia beda diajarkan oleh Allah kepada kita karena Allah juga membacakan selawat. Allah berselawat kepada Rasulullah. Selawat Allah kepada Rasulullah adalah rahmat kasih sayang Allah kepadanya. Selawat para malaikat kepada Rasulullah yaitu memuji kepadanya. Nah, selawat kita ya man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyar. Kalau kita berselawat kepada Rasulullah satu kali, maka Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada kita 10 kali lipat. Keutamaan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pujian hormat kita kepada Rasulullah itu dalam bentuk selawat dan salam. Ya. Allahumma shalli wa sallim, salli wa sallim, bukan ada salimnya. Ya. Ya. Jadi salam tadi mengandung makna pertama adalah doa. Ketika kita mengucapkan salam pada seorang, kita sedang mendoakan dia supaya dia selamat. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan salam kepada Nabi Yahya, bukan dia berdoa, tapi tanda hormat dan sekaligus menyatakan bahwa dia memberikan jaminan selamat pada para rasul-rasul Allah. Seperti tadi contohnya dalam surat As-Saffat. Ya. Selamat dunia dan akhirat. Wabil khusus adalah di akhirat kelak. Maka makna salam yang ketiga adalah dalam tafsir seperti al-amanu minallahi ta'ala. Keamanan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan kepada siapa saja. Nah, ketika kata salam ini baik ayat 15 ataupun ayat 33 dilanjutkannya dengan hari kelahiran, maka para mufassirin mengatakan bahwa itu adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul bahwa mereka tidak akan digoda oleh setan. Karena semua manusia yang lahir ke dunia ini pasti akan menghadapi godaan setan. Tapi Rasul-Rasul Allah sejak dia lahir, dia selamat, aman dari godaan setan. Kalau dikaitkannya dengan wulida. Maka Nabi Isa ketika mengucapkan wassalamu alayya yauma wulidtu, semoga sejahtera, aman, tentram, selamat aku pada saat aku dilahirkan. Tidak hanya yang terkait dengan setan. Karena Nabi Isa alaihissalam sedang menghadapi masalah. Masalah itu dikisahkan di dalam ayat tadi 33 ya. Dari ayat 25 kisah tentang kelahiran Nabi Isa. Surat Maryam tadi. Nabi Isa mengucapkan ini, ya, wassalamu alayya yauma wulidtu. Ucapan ini pada saat dia dalam keadaan bayi masih merah. Nah, kisahnya panjang itu, dari ayat 25 dia lahir,
Kemudian di ayat 29, ya di ayat 29 itu datang kaum Nabi Isa alaihissalam menemui ibundanya Siti Maryam. Lalu menanyakan kepada Siti Maryam di ayat 29, "Ya ukhta Harun, hai saudara Harun, makana abuki ra'ab sau'in." Bapakmu itu adalah seorang laki-laki yang baik-baik akhlaknya. Ibumu juga bukan seorang wanita pezina. Tapi kamu kenapa jadi melahirkan anak tanpa bapak? Itu kisahnya di ayat 29. Ya. 29, 28 ya? 28. Ya. Ya. Ayat 28 ya, berarti ayat 27 itu Allah mengatakan bahwa Maryam, kalau nanti ada kaum yang datang kepadamu, kamu katakan saja hari ini aku saum, saya puasa, puasanya tidak berbicara. Nah, karena itu ketika pertanyaan ini ditujukan kepadanya sebagai tuduhan, dia memberi isyarat kepada Nabi, kepada Isa ibnu Maryam yang masih bayi. Kaumnya paham, bagaimana kami mau berbicara dengan bayi yang baru lahir? Tapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala dia nyatakan, ayat 30 ya, di ayat 30, inni abdullahi. Inni abdullahi, aku sesungguhnya adalah hamba Allah. Ini Abdullah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Dia permaklumkan tuh. Itu mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam, bisa berbicara pada saat dalam buayan atau masih ditimang, masih merah bayi itu. Ya. Jadi apa? Nabi Isa alaihissalam ingin memberitahukan kepada kaumnya bahwa ibuku ini bukan seorang wanita pezina, tapi dia yang mengandungku, melahirkanku dalam keadaan tidak itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Itu azan, silakan. La haula wala Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah salatu Muhammadin wasilah walid wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi ya'tana khalatuhu.
Ya, kita lanjutkan sedikit lagi di sini. Jadi dari ayat 33 sampai 37 tadi ada sebuah kritik terhadap Profesor Dr. Quraisy Shihab ketika dia membolehkan umat Islam untuk mengucapkan Selamat Natal. Kritik itu datang dari seorang kalau tidak salah menantunya Habib Rizik Shihab juga ya. Quraisy Shihab, Habib Shihab, Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Kritik terhadap istidlal Profesor Quraisy Shihab dalam pembolehan ucapan Selamat Natal. Dia mulai dengan Profesor Dr. Quraisy Shihab membolehkan muslim mengucapkan Selamat Natal kepada kaum Nasrani dengan dalil bahwa ucapan serupa ada dalam Al-Quran. Dengan dalil. Dalilnya adalah ayat 33 tadi. Ayat 33 tadi apakah ada perintah supaya kita mengucapkan Selamat Natal? Tidak ada. Ayat 33 tadi adalah ucapan Nabi Isa alaihissalam. Dia berdoa supaya dia sejahtera selamat. Ya, tadi. Di saat dia dilahirkan, dituduh, difitnah dirinya dan ibunya. Tapi kisah yang disebutkan dalam surat Maryam ini untuk mempertegas bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak seperti yang dituduhkan oleh kaumnya. Bahwa beliau berpendapat menyebutkan salam untuk Nabi Isa pada hari kelahirannya boleh mengucapkan selamat pada umat Nasrani pada perayaan Natal. Gitu. Namun penggunaan ayat ini sebagai dalil perlu dikaji ulang secara kontekstual. Kontekstualnya kan bukan perintah untuk kita mengucapkan Selamat Natal ini. Cerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Jadi kata Muhammad Hanif ini, menganalisa ayat ini perlu dipahami terlebih dahulu makna perayaan hari Natal menurut umat Nasrani. Natal bukan sekedar perayaan hari kelahiran tokoh historis biasa. Tapi dalam teologi Kristen, Natal merayakan kelahiran Yesus yang mereka yakin sebagai anak Tuhan. Dengan demikian mengucapkan Selamat Natal bukan sekadar ucapan hari kelahiran biasa, melainkan secara substansial berarti mengucapkan selamat asas perayaan keyakinan teologis bahwa pada hari itu lahir anak Tuhan. Ini bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam. Berdasarkan konteks ayat. Konteks ayat ini dalam ayat 33 yang tadi dikatakan sebagai dalil membolehkan ucapan selamat. Nah, itu kalau dikait dengan ayat 34, dzalika Isa bin Maryam qaulul haqq alladzi fihi yamtarun. Ayat ini menegaskan bahwa identitas Isa yang sebenarnya dia adalah putra Maryam, manusia biasa. Dia lahir seperti kita, seperti juga nabi-nabi yang lain. Dan dia meninggal dunia, dia wafat seperti juga kita. Dan dari hari kebangkitan nanti, sama-sama kita dibangkitkan oleh Allah. Itu. Maka sebutkan, dzalika Isa bin Maryam qaulal haqq alladzi fihi yamtarun. Tadi kita sudah bacakan terjemahannya. Di ayat 35, itu juga penegasan tentang tauhid. Maka nalillahi an yattakhidha min waladin. Ayat 35 ini adalah bantahan eksplisit terhadap inti keyakinan Nasrani tentang Yesus sebagai anak Tuhan. Apa kata Allah?
tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci dia. Karena soal kelahiran Nabi Isa alaihissalam, apabila dia menetapkan sesuatu, maka dia hanya mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Hanya karena dia lahir tanpa bapa lalu dikatakan bahwa dia anak Tuhan. Maka lebih layak Nabi Adam adalah anak Tuhan karena dia lahir tanpa bapa dan ibu, diciptakan oleh Allah. Nah itu. Istri Nabi Adam, siapa namanya? Siti Hawa. Dia ada tidak punya ibu karena dia diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Dia bukan anak Tuhan. Artinya ketika melihat keajaiban yang terjadi pada diri Nabi Isa, dikira ya itulah dia ini anak Tuhan. Allah menyatakan makana lillahi an yattakhidha min waladin. Subhanahu, maha suci Allah. Itu di ayat 35. Di ayat 36 tadi, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratul mustaqim, ini menegaskan ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa sendiri, bahwa Allah adalah Tuhan semua makhluk, termasuk Isa alaihissalam. Dan hanya dia yang berhak disembah. Itulah jalan yang lurus, yang bertentangan dengan keyakinan umat Nasrani. Dan ayat yang terakhir, fakhtalafal ahzabu, itu mereka berselisih tentang Nabi Isa alaihissalam, apa betul anak Tuhan atau tidak. Bahkan kalau kita kaitkan lagi dengan hidupnya, hari wafatnya, karena pertama tadi sudah bersih ini. Allah sudah membebaskan Nabi Isa dengan ibundanya dari tuduhan-tuduhan keji. Lalu wassalamu alayya yauma amutu. Pada hari aku diwafatkan. Itu juga dijawab atau dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 157. Dengan firman-Nya, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Itu Allah menolak. Orang-orang Yahudi mengatakan kami sudah membunuh Nabi Isa dan kami salib. Apa kata Allah? Ma qataluhu wa ma salabuhu. Ayat 157 dari surat An-Nisa. Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Menjawab pernyataan orang-orang Yahudi yang mengatakan Nabi Isa disalib. Yang membunuh Nabi Isa itu kalau ceritanya adalah orang Yahudi. Orang-orang pengikut-pengikut Nabi Isa ini senang Nabi Isa dibunuh, disalib malah. Kok senang? Karena mereka punya keyakinan bahwa Isa Al-Masih adalah anak Tuhan, menjelma menjadi manusia dan kemudian datang ke dunia ini, menyerahkan dirinya untuk digantung di tiang salib sebagai penebus dosa manusia. Maka siapa-siapa yang tidak meyakininya, dia tidak selamat. Kita semua ini karena tidak meyakini bahwa Isa itu disalib. Karena kenapa kita tidak yakin? Allah menyatakan dia tidak disalib. Ma qataluhu wa ma salabuhu. Itu keyakinan kita. Kita mengatakan Allah tidak disalib, dibunuh. Mereka mengatakan itu kita yang tersesat. Karena keyakinan itu yang membuat kita bisa bebas dari dosa warisan Nabi Adam AS. Dalam Islam tidak ada dosa warisan. Bapak yang berdosa tidak diwariskan kepada anak. Sebagaimana Nabi Adam AS, bahkan Nabi Adam sudah dinyatakan dalam Al-Quran diampuni dosanya ketika
Dia berdoa, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah dengan firman-Nya, wa talaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adam sudah bebas dari dosa itu. Kenapa masih diwariskan? Tidak ada dosa warisan dalam Islam. Jadi ayat 157 dari surat An-Nisa ini pembebasan terhadap Nabi Isa alaihissalam yauma amutu. Sedangkan wassalamu alayya yauma ub'atsu hayyan itu dinyatakan oleh Allah dalam ayat 116 surat Al-Maidah. Pembebasan. Bahkan di situ Allah yang bertanya kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, apakah kamu waktu di dunia menyuruh orang untuk menjadikan engkau dan ibumu sebagai Tuhan ilahaina?" Isa alaihissalam dalam ayat itu mengatakan, "Subhanaka, maha suci engkau, aku tidak mengatakan itu." Itulah doa Nabi Isa alaihissalam dalam ayat 33 tadi, "Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan." Bukan ayat ini menyuruh kita untuk mengucapkan selamat Natal, dan pernyataan seperti itu dikatakan oleh Habib itu tadi, dia ketua Habib Rizik Center dan sekretaris jenderal FPI yang mengatakan membantah pendapat Profesor Dr. Quraisy Shihab yang mengatakan bahwa boleh kita mengucapkan selamat Natal, dan itu tidak benar. Demikian dipercepat saja karena waktu kita akan jalani salat Isya bersama-sama. Kita akhiri dan bersama membaca doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.